Kompas TV. Berikutnya kita akan bahas kelanjutan perkara keaslian ijazah Jokowi bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan Ahmad Khosinuddin sebagai kuasa hukum pelapor ijazah Jokowi Roy Suryo. Selamat malam Pak Yusuf juga Bang Ahmad. Malam. Saya ke Bang Ahmad dulu. Setelah kemarin gelar perkara khusus, saat ini apa proses yang sudah berlangsung di Barreskrim Polri? Apakah menunggu hasil dari gelar perkara khusus baik itu dengan pelapor, terlapor dan juga internal? Ya, yang jelas kewajiban kami dalam undangan untuk menghadiri gelar perkara khusus sudah kami penuhi. Dan kami dalam proses itu juga sudah mengajukan sejumlah ahli yang sebelumnya merupakan bagian dari ahli dan bukti-bukti yang disampaikan dalam proses Dumas yang saat itu berkaitan dengan dugaan adanya pemalsuan dokumen ijazah Jokowi yang disampaikan oleh TPUA pada 9 Desember 2024 yang lalu. Namun setelah kami mengajukan sejumlah keterangan ahli dan bukti-bukti di dalam proses gelar perkara, memang hari ini proses lebih lanjutnya ada di internal Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri. Tapi yang perlu kami konfirmasi adalah apa yang disampaikan oleh Barreskrim Mabes Polri yang diwakili oleh Juhandadi Rahajapuro dalam forum tersebut sifatnya hanya naratif dan repetisi. Maksudnya adalah apa yang disampaikan tidak lebih dari apa yang selama ini sudah disampaikan kepada media tentang hal-hal yang sudah dilakukan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri, sehingga akhirnya Barreskrim Mabes Polri mengumumkan penghentian proses penyelidikan karena adanya hasil tes laboratorium forensik yang menyatakan bahwa ijazah tersebut identik. Namun dalam proses gelar yang disampaikan itu tidak dijelaskan lebih lanjut apa sih pembanding dari dokumen itu, dan yang paling penting adalah semua hanya dalam bentuk narasi, tidak ditunjukkan bukti dan terutama bukti tentang ijazah asli saudara Joko Widodo. Hal-hal yang berkaitan dengan proses prosedur juga tidak terjawab, misalnya proses penyelidikan itu tidak bisa dilakukan tindakan melakukan tes laboratorium forensik dengan melakukan sita dokumen ijazah. Kuasa hukum dari Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan itu ada Perkapolri yang menjadi dasar bolehnya dilakukan sita terhadap dokumen ijazah. Namun prosedur yang ditempuh dalam proses penyelidikan ini yang dilakukan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri tidak melakukan proses sita ijazah Joko Widodo untuk melakukan uji laboratorium forensik, melainkan dengan pinjam. Nah, aktivitas pinjam ini kan tidak memiliki legitimasi dari norma, jangankan melalui KUHP yang merupakan acuan dalam hukum acara penyelidikan dan penyidikan tidak pidana, melalui Perkapolri saja tidak dikenal istilah pinjam dokumen, begitu. Bang Ahmad, jadi sebenarnya setelah gelar perkara khusus kemarin, kalau dari penjelasannya Bang Ahmad, masih ada keraguan dari pihak Anda? Ya, ada banyak hal yang berkaitan dengan proses prosedur yang dikaitkan dengan norma peraturan perundangan yang tidak memiliki basis legitimasi. Yang kedua, ada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang selama ini menjadi persoalan publik, yang menjadi kritik publik, juga tidak dilakukan penelaahan atau pelurusan begitu. Misalnya soal KKN 85 dan 83 ini kan dua keterangan yang berbeda yang tentu saja fatal dalam proses penyelidikan yang disimpulkan itu dihentikan begitu. Oke, kalau dari Kompolnas, pihak pelapor di Barreskrim Polri ini, Bang Ahmad dan kawan-kawan masih menyebut ada keraguan, Pak Yusuf. Kalau kemarin apa yang didalami oleh Kompolnas, dan apakah keraguan serupa juga dilihat dalam proses gelar perkara khusus itu, Pak Yusuf? Masih di mute, tolong di unmute. Baik, terima kasih. Ya, jadi kemarin itu rekan kami yang hadir langsung ada 2 komisioner, dan laporan yang kita terima secara resmi bahwa gelar perkara khusus kemarin itu juga tidak hanya dihadiri unsur eksternal Kompolnas, tapi juga ada unsur DPR RI, ada Ombudsman. Artinya ada pelibatan 3 unsur eksternal. Ini kita nilai bahwa gelar perkara khusus kemarin dari pihak penyidik menunjukkan transparansinya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang sejak awal melalui media ini juga saya menyampaikan ketika dari pihak pengadu merasa berkeberatan, maka pada waktu itu saya sampaikan ya, kalau merujuk kepada Perkap ketika ada keberatan dari pihak pelapor, atasan penyidik bisa memberikan satu ruang untuk dilakukan gelar perkara khusus. Jadi gelar perkara khusus ini kemarin sudah dilakukan, dan laporan dari
yang hadir, para pihak sudah memberikan penjelasan-penjelasan. Ya. Hanya apa yang menjadi keberatan kemarin itu tetap ada dalam catatan tim Kompolnas yang ada di situ, yang disampaikan oleh dari pihak pengadu, itu kita catat, dan itu tentu meskipun sementara ini melapor dari tim yang sudah hadir di situ melaporkan bahwa secara prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu apa yang menjadi keluhan masyarakat tentu Kompolnas tetap meresponnya. Nantinya kita akan lakukan pendalaman. Hanya sekali lagi, apapun yang disimpulkan oleh penyidik itu tetap menjadi kewenangan penyidik, dan itu kita hormati. Hanya dari sisi kewenangan Kompolnas, kita akan menerima saran dan keluhan masyarakat. Jika masih ada keluhan hal-hal yang seperti itu, kami tetap akan mendalami. Tapi sekali lagi, ketika kepastian hukum itu diberikan dan penyidik tetap menyimpulkan bahwa tidak ditemukannya novum, ya itu tetap kita hormati meskipun tidak bisa memuaskan itu. Oke. Nah, dari pihaknya Bang Ahmad, apakah sudah siap kalau hasil, kan pasti hasilnya hanya ada 2, ada bukti baru sehingga ini bisa lanjut, atau gelar perkara khusus ini ada hal-hal yang bisa melanjutkan penyelidikan ke penyidikan, atau berhenti seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya pada saat Puslap 4 menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi identik. Sudah siap dengan langkah-langkah apa selanjutnya, Bang Ahmad? Yang pertama saya luruskan ya, keliru kalau dalam proses gelar perkara khusus itu termasuk di dalamnya membuat telaah terhadap bukti-bukti baru atau novum, itu keliru begitu ya. Ini kan masih berkaitan dengan melakukan evaluasi terhadap proses yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Mabes Polri yang melakukan penyelidikan. Bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk bukti itu dimasukkan dalam proses itu karena bukti itu sebenarnya sudah didorong dalam proses Dumas yang dilakukan oleh TPUA ke Baris Krim Mabes Polri. Adapun kalau berkaitan dengan bukti baru misalnya temuan pasar pramuka, itu sama sekali belum dibahas dalam proses itu, dan memang bukan kompetensi dari proses itu untuk membahas maupun bukti baru. Nah, saya hanya mau mengingatkan bahwa ada hal-hal yang berkaitan norma yang memang belum bisa terjawab, misalkan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh aparat berwenang dasar KUHAP-nya itu apa, karena di dalam KUHAP sendiri penyidik itu kewenangannya menghentikan penyidikan dan produknya adalah SP3, yang dengan itu kita bisa mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap SP3. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan norma kewenangan termasuk juga administrasi dan substansi itulah yang kemarin sedang digelar kembali, dan para pihak memberikan pandangan pendapat terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Baris Krim Mabes Polri terhadap kegiatan yang melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan ijazah Pak Jokowi. Jadi tidak membahas novum-novum baru begitu. Jadi tidak membahas soal novum, atau tidak dibutuhkankah kalau dari Kompolnas novum untuk melanjutkan kasus ini jikalau hasilnya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Puslap 4 sebelumnya yang menghentikan soal penyelidikan dugaan ijazah Pak Jokowi. Pak Yusuf melihatnya seperti apa urgensinya, dan apa hasil kemungkinan yang harus diterima oleh para pihak? Sementara ini dalam catatan Kompolnas bahwa memang apa yang telah dilakukan oleh penyidik itu kan sebenarnya sederhana. Ketika pengadu menyampaikan keberatannya terhadap hasil penyelidikan bahwa tidak ditemukannya unsur pidana, maka tentu apa yang diharapkan oleh pengadu, oleh pelapor, bahwa penyelidikannya kan tidak dihentikan, artinya masih berharap dimungkinkan untuk dilakukan penyelidikan kembali. Nah, tentu kan yang menjadi dasar bagi penyidik ketika membuka kembali penyelidikan sudah pastikan sebagaimana lazimnya ada novum gitu. Nah, untuk sementara catatan dari yang hadir dari pihak Kompolnas di gelar perkara khusus kemarin, dan itu sudah menyampaikan kepada kami secara prosedur apa yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi sekali lagi bahwa Kompolnas ini kan punya kewenangan menerima keluhan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Apa yang menjadi keluhan pengadu kita tetap catat, tentu kita terus berupaya untuk melakukan pendalaman apabila memang ada hal-hal
yang masih memungkinkan untuk disarankan kepada penyidik bahwa apa yang dikeluhkan oleh pengadu ini memang dirasa perlu, ya itu tentu kita bisa bersaran. Tapi sekali lagi, hasil sementara yang dilaporkan oleh tim Kompolnas yang hadir di gelar perkara khusus kemarin, apabila ingin dibuka kembali penyelidikan itu, menyampaikan bahwa belum ada yang menunjukkan sebagai novum, meskipun tadi dari pihak Mas Ahmad menyampaikan bahwa kemarin itu tidak bermaksud untuk menyampaikan adanya bukti baru, tapi menyoal pada prosedurnya seperti itu. Jadi nanti kita akan tunggu apa yang disampaikan oleh penyidik dari hasil gelar perkara khusus ini, apakah akan dilanjutkan dibuka kembali ataukah tidak, dan apa dasarnya, bagaimana juga penjelasan terkait dengan prosedur, termasuk catatan yang sudah disampaikan Kompolnas tadi ya, sudah dicatat dari Kompolnas, dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan kawan-kawan. Terima kasih anggota Kompolnas Pak Yusuf Warshim dan Bang Ahmad Khosinuddin, kuasa hukum pelapor ijazah Jokowi. Selamat. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam.